Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah video viral merekam salah satu paslon ajak kepala desa di Pekalongan untuk mendukungnya dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Bukannya mengayomi, seorang perangkat desa di Boyolali malah memperkosa salah satu warganya sampai hamil. Tak ada kabar dalam setahun, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tinggal tulang di Kabupaten Pekalongan. Adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pelanggaran itu berupa pengarahan kepala desa yang diajak mendukung salah satu paslon. Hal itu terekam oleh dalam sebuah video lalu tersebar di media sosial. Kita berproses melebur menjadi satu dengan satu tujuan yang sama, satu gerak yang sama, satu langkah yang sama, pantare dalam rangka memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Rekaman video ini diambil dalam pertemuan kepala desa di sebuah hotel di Kabupaten Pekalongan dengan pembicara salah satu kandidat calon gubernur Jawa Tengah. Tersebarnya video ini sampai di tangan tim hukum pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Dalam konferensi pers dengan wartawan pada Rabu kemarin, tim kuasa hukum menilai tindakan salah satu calon yang mengerahkan kepala desa ini harus dilaporkan. Apalagi tim hukum paslon Andika Hendi meyakini pengerahan kepala desa tak terjadi di satu daerah saja. Sayangnya meski telah melaporkan tindakan dugaan pelanggaran pilkada, pihak Bawaslu dinilai pasif dan hanya menunggu laporan masuk. Dan dengan data itu menjadi temuan kembali kepada kita sebagai catatan bahwa proses pilkada Jawa Tengah ini saya kira sudah bersifat melawan hukum secara masif. Hampir semua kota kabupaten kades itu digerakkan, dipakai. Saat Bawaslu mendatangi lokasi pertemuan yang melibatkan kades itu sudah bubar, namun Bawaslu belum mengambil tindakan. Mereka menunggu hasil penyelidikan. Kalau kemudian saya tidak tahu sih di dalamnya ya, karena saya datang kemudian selesai juga panitianya tak temui juga susah aja. Itu kan kalau memang kepala desa betul itu ya memang melanggar pasal 71. Kepala desa itu dilarang, tim kampanye juga dilarang melibatkan kepala desa. Ancamannya apa tuh Pak? Ancamannya pidana aja. Berdasarkan aturan dalam pasal 29 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur kepala desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala desa. Ali Mustanfirin melaporkan dari Kota Semarang. Izinkan kami untuk memperbaiki informasi bahwa dugaan pelanggaran tadi dilakukan oleh calon gubernur dari wilayah Jawa Tengah dan bukan Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi mengisi hari Rabunya dengan mengunjungi pasar tradisional di Pemalang. Hendi menyapa dan menyerap aspirasi para pedagang untuk jadi program prioritas. Bertempat di pasar tradisional daerah Pemalang, calon wakil gubernur nomor urut 1 Hendrar Prihadi berkeliling dan menyapa pedagang dan pembeli. Belusukan pada Rabu kemarin ini diawali dengan mengunjungi pasar buah lalu berpindah ke pasar pagi. Selain berbelanja masalah atau keluhan warga, mantan wali kota Semarang juga borong sejumlah dagangan. Dalam belusukan kali ini, pria yang akrab disapa Hendi ini akan menyusun kebijakan agar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pasar menjadi salah satu perhatian pasangan Andika dan Hendi, sehingga keduanya menilai penting untuk mengumpulkan persoalan lalu mencari solusi untuk jadi program prioritas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.
Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun menghadiri peringatan Hari Santri di Kota Semarang. Sebagai pembicara, Gus Yassin mengajak para santri untuk mampu menjawab tantangan zaman. Peringatan Hari Santri Nasional di Masjid Agung Semarang pada Selasa malam turut dihadiri calon wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, atau yang biasa dikenal dengan Gus Yassin. Ia hadir sebagai salah satu penceramah utama bersama ulama lain. Selain itu, ada kehadiran calon wali kota dan wakil wali kota Semarang dari koalisi Kim Plus, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso. Dalam ceramahnya, Gus Yassin menyampaikan makna sholawat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengajak para santri untuk berprestasi dan mampu menghadapi tantangan zaman. Salah satu usulan paslon Lutfi Gus Yassin ada program pesantren Obah yang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendidikan para santri dan guru agama. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Menggelar debat terbuka perdana antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal digelar Rabu kemarin. Debat terbuka bertujuan untuk menyebarluaskan visi misi serta program kerja unggulan masing-masing pasangan calon kepada masyarakat. Rabu malam debat terbuka perdana untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota digelar di salah satu hotel di Kota Tegal. Ketiga pasangan calon saling beradu gagasan dan program, mulai dari paslon nomor urut 1 Uyib Satori, paslon nomor urut 2 Dedi Iin, dan paslon nomor urut 3 Faruk Hashim. Dengan tema upaya mensejahterakan masyarakat, para paslon berupaya menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya terkait bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, dan supremasi hukum. Masing-masing paslon mendapat kesempatan menjawab pertanyaan selama 2 menit dan menanggapi jawaban paslon lain selama 1 menit. Lewat debat dan adu gagasan ini bisa menambah informasi masyarakat agar sebagai bahan pertimbangan untuk memilih calon kepala daerah yang pas memimpin Kota Tegal 5 tahun ke depan. Yang sudah yang dibacakan oleh moderator yang berdasarkan hasil pertanyaan, yang pertama kan ada bidang pendidikan, ada bidang ketenaga kerjaan, ada bidang kesehatan, ada bidang supremasi hukum, dan lain sebagainya. Debat berlangsung aman dan lancar. KPU Kota Tegal kembali menggelar debat terbuka kedua pada 13 November mendatang dengan tema yang masih disusun dalam rapat pleno komisioner KPU. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.